pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut ajaran dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu mau ingatkan kembali ya untuk yang di rumah maupun yang di sekolah untuk midterm ya. Ini kesepakatan untuk midterm, terutama yang kita midterm bahasa Indonesia ada dua, ada yang tertulis dan ada yang lisan. Jika kalian tidak bisa hadir pada saat midterm tertulis ya pada tanggal 9 atau tanggal 10 Mei ya, maka kalian tidak bisa mendapatkan nilai tertulisnya. Berarti nilainya kosong, 0. Tapi karena kita sudah mulai minggu depan oral test lisan, maka nilai lisan itu menjadi nilai midterm kalian. Karena kan midtermnya 2 ya. Nah, kalau misalnya kamu dapat nilai 90, kamu berbalas pantun sama teman. Berarti kalian sudah keep nilai 45. Paham? Kita pada saat offline, ya, kalau misalnya izin karena kalian sakit atau kalian terpapar, ya mungkin bisa izin kepala sekolah. Nanti nanti Ibu akan tanyakan bagaimana dari pihak sekolah. Tapi kalau kamu izin karena lagi di luar, lagi jalan-jalan, atau lagi nggak bisa pulang, nggak dapat tiket ya pas Lebaran misalnya ya, libur Lebaran. Tidak bisa, ya. Tidak bisa seperti apa? Bisa dikonsultasikan langsung dengan wali kelas ataupun langsung ke kepala sekolah. Kalau Ibu dapat ini seperti itu. Tapi beruntungnya Ibu masih pegang nilai oral tes kamu. Jadi tidak ada nilai kosong di pelajaran bahasa Indonesia. Paham? Ya, mengapa Ibu bilang kalian temannya ini supaya kalian semua tuh adil, dapat semua nilai. Ya, kan kita nggak ada yang tahu kan, makanya ketika libur Lebaran, silakan pulang kampung, yang mau pulang kampung, yang mau pergi mengunjungi keluarga, sanak saudara, silakan. Tapi atur waktu. Oh, Ibu Rika tanggal 5 itu sudah harus di Jakarta. Ya, oke. Oke, tes tertulisnya tentang apa? Akan dibahas pagi ini. Tolong didengarkan baik-baik. Jadi kalau yang ada kan kemampuan anak yang dia tidak bisa hanya di kelas dengerin, oke. Tapi ada juga yang ingin mendengarkan kembali videonya, rekaman videonya. Ini akan Ibu share di Google Classroom kalian masing-masing. Karena biasanya Ibu tulis per hari, tanggal. Dan kalian bisa, atau kalian bisa langsung lihat di Instagram, di YouTube langsung. Ini sengaja kalian supaya lebih peka. Bukan lagi kayak anak SD yang harus ditulisin ini. Kalian bisa lebih tahu, mencari tahu apa yang harus kalian lakukan untuk mencari channel Ibu Rika. Oke. Jeremy, Michael, paham ya? Oke, sekarang silakan kita temanya yang kita pelajari hanya satu, yaitu tentang cerita rakyat. Puisi rakyat, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Yuk kita mulai lihat bukunya dulu. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Lihat bukunya. Halaman. Nanti ada artian ganda, ada kata sila, dan ada menjodohkan. Yuk kita lihat dulu halaman 45. Ini namanya menjodohkan. Ya. Jangan hanya menjodohkan teman, kita juga menjodohkan dalam bahasa Indonesia pelajaran. Oke. Halaman 45. Satu. Oke, ini namanya menjodohkan. Nanti kalau ada soal seperti ini, Ibu minta kalian ya tulis di sampingnya. Misalnya di sampingnya ada kita tulis dulu ya, titiknya itu di atas, yang paling atas itu A,
di garis kadang-kadang kalian tidak pas di titik. Ya, kadang-kadang seperti itu. Miring Diego tuh sering gitu. Ya, ingat ya, sekarang kelas 7 tolong rapi. Jadi ibu koreksinya pun cepat. Karena ini pas kita kelas besar. Oke? Lanjut, silakan nomor 1. Coba Kimi baca yang keras. Slogan kedua, Hana 3, 4 Liliani, 5 Karen. Halaman 45. Baca dulu pantunnya. Daun manis berkali-kali sembuh orang meskipun dikali tiada yang datang. Cukup, terus bentar. Ini rimanya apa? Perhatikan karena nanti keluar seperti ini. Rimanya apa ini? Ade. AB. Tahunya dari mana? Ada Eka apa? I dan K. Ika. Jadi kalau kamu nanti membaca pantun, kamu lihat dulu rimanya. Ya, sesudah kamu lihat rimanya, baru nanti kalau kamu disuruh mencari strukturnya, kamu udah ketahuan. Karena rata-rata itu kalau pantun itu ada pertanyaan menjebak. Ya, rima dengan syair itu beda. Kalau syair itu dia rimanya a semua. Kalau pantun dia AB. Itu perbedaannya ya. Oke, lanjut ya. Kira-kira yang mana Kim? Tiada datang membujuk. Berarti anak ini menangis terus kan? Menangis ya. Jadi tidak ada yang begini. Kira-kira yang mana? Betul, beriba hati, beriba hati itu artinya sedih terus ya, kecewa ya, seperti itu. Jadi nomor 1 itu pantun beriba hati. Seperti ini ya teman-teman ya. Ingat beriba itu hati yang sangat-sangat sedih. Lalu yang kedua silakan. Kayu malah kayu di langit, batu dikira buta bagusan, pandai kemarin berhati membuat orang apa? Coba lihat. Ibu mau tanya Alri, rimanya apa? Yang ada bukunya. Ya. Oke. Rinci, rimanya apa? Tolong diam dulu semuanya. Rimanya apa ini? Oke, entar dulu. Ivanta, rimanya apa? Rima. Betul. PA. Jadi udah paham ya. Tolong Rinci fokus ya. Bisa dilihatin ibu kan cantik kok. Oke, lanjut ya. Jadi kira-kira ini nomor 2 apa logan? Bersukacita. Sebentar, kok berima hati salah. Jadi yang ini baru berima hati. Sorry, maaf salah. Kok ibu udah bikin kunci jawabannya tapi masih di sini nggak lihat di sini. Oke, kuncinya di sini pandai pula berhati sakit, ya, membuat orang apa rasanya. Jadi dia apa ya? Kayaknya sakit hati sekali gitu ya. Ini yang paling betul. Oke, nomor 1 itu yang betul adalah pantun jenaka. Ya, jadi dibuatnya itu supaya tidak bersedih hati. Ya, jadi yang 1 itu pantun jenaka. Maaf ya, pantun jenaka. Lalu yang kedua itu adalah pantun beriba hati. Oke, silakan Liliani nomor 3. Oh ya, nomor 3 dari siapa? Hana. Jadi ini tentang apa? Pantun nasihat. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, maka kita dapat nilai yang bagus ya. Jadi nggak ketinggalan pelajaran. Seperti itu. Pantun nasihat. Oke, nomor 4.
bulan antara bulan, 39 bulan puasa. Menyapa Tuhan Tuhan. 39 bulan yang biasa. Pantun apa ini? Lanjut. Betul, pantun agama. Pokoknya kalau membahas tentang akhirat itu artinya seperti kita pergi ke surga. Ya, terus kalau ini kan bulan puasa ya, pasti ini pasti tentang agama tertentu, ya. Lalu nomor 5. Lalu sebentar, Ibu mau tanya dulu. Diego, Ya. Rima nomor 3 apa? Rima nomor 3 apa? NHN. Bagus. Emily, Rima nomor 4. NA, oke. Nomor 5 silakan siapa? Dari mana Anda kemana? Dari Jepang ke Bandung Cina. Kalau boleh kami bertanya gimana Anda seperti itu? Pantun apa ini? Bukan kita? Bukan. Ini adalah pantun berkenalan. Bunga yang kembang siapa yang punya? Nah, ini kan berarti kan dia ingin kalau boleh kami bertanya. Ya. Jadi dia ingin kenalan. Ya. Jadi pantun berkenalan. Oke, sekarang halaman 46. Ini syair. Bu Linda. Oke. Kita asing. Oke, yang Bu Linda ini sama titiknya kamu tulis A, B, C, D, E sampai J. Ya. Ayo. 46. Waktunya saja sudah salah. Aduh, Yonela ini loh, sudah ditarik-tarik aja tuh jawabannya. Biar ya. Oke, 5. Tinggal di garis. Jangan tidur malam-malam. Oke, halaman 46. Ini nomor 1. 1 ini apa tadi tuh? Pantun jenaka. Tinggal di garis pantun jenaka. 1 garis ke sini. Tuh ada lagi pantun beribah hati. Nanti Bu cek semuanya ya. Nanti Bu cek dulu deh. Daripada nanti Ibu dikiranya. Tuh kan garis sama tuh garis. Ini juga sama, tuh kan. Kalau nggak pakai penggaris tuh saya kasih orang ikutin A B C D ya. Nah, ya ini juga bagus pakai. Jadi kalau misalnya tidak mau pakai tidak ada penggaris ya. Oke, lanjut. Yang sebelah kanan belum ya? Gali mana gali? 1, 5. Ayo tulis nomor 1. Nomor berisi. Khusus yang belum ditulis. Oh. Jadi pakai kata bahan hitam soalnya. Tapi catat ya. Nah, gitu.
Harus tetap semangat. Sama pada. Ayo Jolin, tulis Jolin. Oke, lanjut. Nomor 1. Ya, Aryu. Nomor 1, nomor 2 Selin, nomor 3 Nayana, nomor 4 Kezia, nomor 5 Lucu nggak ada buku, dibacanya susah Maxel. Oke, silakan. Iya, terima. Oke, nomor 1 silakan. Tugas 3. Kurang pikir, kurang sesat. Tentu dirimu telah tersesat. Rimanya apa dia? Rimanya apa? Ya. Berarti kita di belakangnya TT. Berarti dia AAA. Ingat ya, Buridam hanya 2 baris, 2 lari. Dan rimanya sama. Yang monoton. Oke. Lalu nomor 1 jawabannya kira-kira apa? A, B, C, D, E, F, G. Ditulis dulu titik-titiknya. A, B, C. Ini ya. Tulis seperti ini. Ya. Titik yang pertama itu A, 2, B, 3, C, 4, D, dan seterusnya. Ya. Sampai J. Oke. Sudah? Jadi nomor 1 jawabannya adalah apa? B. Kenapa B? Dia berpikirnya kan kurang siasat, jadi dia tidak memikirkan kalau saya melakukan ini akibatnya apa, ya? Jadi jika kurang cermat berpikir akan membawa kerugian. Contoh, Alri kalau buku bahasa Indonesia, rugi nggak dia? Rugi yang hanya pada baca ya, akhirnya harus tulis 2 kali. Nah itu dia contohnya. 2 kali. Ya iyalah, tulis di buku sini. 2 kali. Enggak, tulis di sini. Saya lagi nulis. Oh, iya. Nah kamu terima ini, jadi 2 kali kan? Nah rugi kan? Nah yang lain kan langsung dikoreksi. Oke, nomor 1 B, 2 silakan. Ayo 2. Siapa nomor 2 tadi? Selin. Ayo, nomor 2. Masih dibaca keras. Berpikir dahulu sebelum berkata. Berarti kita berpikir dulu baru berucap dan berkata supaya terelak silang sengketa. Sengketa itu berarti berantem, berkelahi. Ya. Lalu, jadi di nomor 2 kira-kira yang mana? Betul, A. Berhati-hatilah dalam berkata agar terhindar dari kesalahan. Mudah kan? Ya, seperti ini nanti contohnya. Oke, nomor 3. Siapa menggemari silang sengketa? Siapa nomor 3? Artinya apa? Supaya terelak. Siapa menggemari sengketa kelak pasti berduka cita. Jadi ini adalah orang yang suka berperkara, maksudnya orang yang suka berkelahi, suka berantem, ya, akan mendapat kesusahan. Iya, G. Kayak aku siapa ya? Enggak lah. Tidak ada di sini kok yang suka. G, yang G. Lalu cepat ya langsung aja ya. Membuat
amatlah mudah. Jika terjadi, timbullah bunda. Oke, betul. C. Iya, itu. 5. Coba si Maxal, ibu mau dengar. Ini adalah kalau kita ada masalah, pasti sanak saudara seperti papa, mama, kakak, adik pasti kena. Ya. Contoh, anak Ibu Rika itu dulu di kelas yang satu yang cekehnya kakaknya itu kelas 6, adiknya kelas 3. Nah, benar. Adiknya nakal tuh, kenapa? Manjat panjat. Jadi dia langsung, "Ma, si Dede malu-maluin ini. Kenapa? Tuh manjat panjat." Nah, seperti itu. Jadi namanya kakak adik, pasti kalau adiknya buat masalah, pasti kakaknya kena. Itu sebaliknya. Iya. Oke, jadi yang mana kira-kira jawabannya nomor 5? Betul. H. 6. Dunia ini taman pergaulan. Harus dipilih sahabat kenalan. Kira-kira yang mana ini? Ini tentang persahabatan. Kenapa? Yuci? Rius? Yang mana? D. Betul, D. Gampang ya kalau Bu Rindam ya. Ya. 7. Ini 7. Pokoknya cluenya ingat ya. Karena dia langsung isi. Kalau pantun, lari pertama, lari kedua itu adalah sampiran. Lari ketiga dan 4 itu baru isi. Lalu nomor 7. Apabila banyak mencatat orang, itulah tanda dirinya kurang. Berarti dia selalu ini orang udah buat kesalahan sama I seperti ini. Oh, dia sudah begini sama I. Dicatat nih kesalahan temennya. Ya, jadi yang mana? Iya, betul. I. Kurang. Iya, betul. Nggak boleh seperti itu ya kita ya. Oke. Kalau nilai terus, kok ada positif ya? Yang penting jangan sama teman-teman ya. Dan kalau Mbak Dede biasanya kan sama kayak Ibu Rika tuh ada Ibu Rika tuh perempuan, laki-laki, Ibu Rika perempuan. Kita beda 6 tahun. Kecilnya berantem, tapi gedenya nggak berantem, kita malah saling support, saling mendukung. Ya, kapan? Bukan ibu sama adik, sama anak kan jauh. Oh sebentar di dekatnya anak. Ya, oke lanjut ya. Sekarang nomor 8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada orang lain. Khianat itu berarti inikan diri sendiri ya. J, iya ingkar janji ya. Oke betul. Nomor 8 J. Sembilan. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Dia daripada orang datangnya kabar. Ini jawabannya adalah iya betul. F. Ya. Jadi kita itu jangan ini ya, jangan buat pujian berarti ayo pintar loh, ayo dapat nilai ini, ayo bisa bahasa ini, bisa ini, nggak boleh kosong. Itu kadang-kadang suka ngomong sombong sampai ini orang sombong banget gitu ya. Tapi ya udah, biarkan saja. Yang penting jangan mulut Ibu Rika. Oke, yang 10. Nah ini ya yang harus kita pahami ya. Oke, Aldrin apa kira-kira? Kayaknya I. I apa I? I tadi udah I. Ya. Jangan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Ya. Apa? Ya. Ya. Terima. Enggak, ini kesel. Sorry, Pak. Oke, sekarang kita lanjut.
Lanjut ya. Lihat harian. Halaman 53. Bagian A. PG. Isian ganda. Ya. Nomor? Yaitu 6. Nomor 8. Oh, 8. 8J. Ini dia nih. Ini J. Oke, ada lagi yang terlewat? Oke, ibu buka aja. Ada lagi? Ada ya? Oke, itu ya ibu cek dulu yang itu. Give me 100. Pasti ada kan bersama-sama. Berarti karena kita sudah bahas, wah dapat nilai 100 ya. Ya. Oh yeah. Kalau tanya, 100. Ibu tinggal pilihan gandanya. Taksi juga Ya, bagus. Oke, silakan. Kalau sambil ibu koreksi, coba jawab nomor 1 dulu. 2, silakan. Siapa? Tidak jadi ya. Ya, waktu anak-anak waktunya apa? Waktunya tentang anak-anak. Untuk anak-anak. Tentang atau buat? Tentang anak-anak. Semua tentang anak-anak. Ya, silakan ya kita lihat nomor 1. Ciri patur. Ah, ciri patur ini apa? Biasanya apa? Baris, larik atau baris. Ingat ya, larik atau baris itu kalau ada kata silang. Baris adalah berarti larik. Baris atau larik itu sama. Ya. Larik pertama dan kedua merupakan sampiran. Isinya di baris keberapa? 34. Betul. Berarti jawabannya nomor 1 A. Kenapa A? Kenapa A? Ya memang seperti itu Pak. Beda sama gurindam. Gurindam baris pertama dan kedua adalah isi. Gurindam hanya 2 baris. Bedakan ya. Jangan sampai tertukar. Oke, lalu nomor 2. Ya. Pantun anak-anak. Anak ayam. Nah, kalau anak-anak kan dia belum sekolah ya. Jadi yang C itu salah. B. Kalau B ini tentang kasih sayang. Dinda ingat Dinda seorang, berarti dia sangat merindukan kekasihnya, merindukan pacarnya ya. Nah, kalau ini juga begitu. Kalau boleh abang bertanya, abang itu kan laki-laki. Adik cantik itu perempuan. Ini juga tentang cinta kasih juga. Elok rupanya tidak berkata besar hati melihat ibu sudah datang. Oke, D, dadu. Maksudnya apa? Jadi ketika tidak boleh berbesar hati, maksudnya tidak boleh berkata sombong, ya. Oke, yang betul adalah D. Ibu ini halaman berapa? Itu halaman 53. 53. Sekarang 54.
D. Lalu nomor 3. 3 Khairil Anwar. Tokoh ingat ya, perhatikan. Tokoh penyair ini yang membuat syair ya. Terkenal adalah Khairil Anwar. Ya, mereka semua ini sama-sama seorang sastrawan Indonesia, tapi yang terkenal penyairnya adalah Khairil Anwar. Perhatikan ya, ini yang 3. Ya, berapa? Tulis gimana maksudnya? Siapa yang paling siapa tokoh penyanyi terkenal? Khairil Anwar. Khairil Anwar. Enggak. Memang di sini terkenal Khairil Anwar. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Syair sejarah. Nah, ini agak susah ya dikasih tahu. Yang betul adalah B. Syair Panji Semira. Kalau syair Perang Johor itu kan Malaysia ya, kamunya kita. Syair Bidasari juga berbeda. Syair Perahu juga bukan. Yang betul adalah nomor 4B. 5. Nah, nih perhatikan. Struktur isi teks terdapat pada nomor berapa? D. Nah, D itu apa? 34. Isi pantun. Perhatikan di sini ya. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 1, 2 itu berarti apa? Sampiran. Sampiran. 3, 4 isi. Ingat ya, struktur pantun. Pantun 1, 2, 3, 4. Nah, ini sampiran. Nah, ini baru isi. Ya. Oke, nomor 5. Jawabannya adalah D. 6. Kemu di dalam semak, jatuh melayang selaranya. Meskipun menuntut ilmu setinggi tegak, sudah sampai tinggi ya, sampai S2, S3 ya, tidak sembahyang apa gunanya. Ya, tentang agama ya. Kok? Iya betul Pak, agama. Banyak. Ya. 7. Pesan pantun. Bebek. Meskipun berpendidikan tinggi, jika tidak sembahyang ilmu tidak ada gunanya. Tidak hanya sembahyang saja ya, tidak berdoa, tidak kalau di Amerika kan berdoa ya, Katolik itu berdoa, begitu juga dengan agama yang lain yang berdoa ya. Oke, jadi nomor 7 adalah B. 8. Pantun yang pertama tentang apa ini? Teka-teki itu Ibu kasih tahu clue-nya, kalian menebak. Siapakah aku? Aku dipakai di kaki. Kalian setiap hari memakainya. Menggunakan aku. Sepatu. Kalau kaki juga bisa. Tapi kalau kita pakai kaos kaki doang ke sekolah sih aneh ya. Aku pernah. Oh, kamu pernah? Sepatunya ketinggalan gak tahu kemana. Lucu udah waktu kelas 3 Orang lain bisa dapat. Oh ya, senang juga bisa. Sepatunya bawa cuma satu, jadi dia jalannya gini-gini dulu. Oke, nomor 8 kira-kira apa nih? Nah, dulu. Mengeluri burung dara, terbang ke sisi taman kayangan. Cobalah serta, wahai saudara, semakin diisi semakin ringan. Semakin diisi semakin ringan. Oke, oh ya teka-teki. Terus pohon nangka, berbuah lebat. Bila masak, harum juga. Budaya harus diangkat, adat harus dijaga. Itu pantun adat istiadat. Oke, betul. B. Nice.
Ya, 8B. 9. Berapa? Berapa? 9. Ini syair. Wahai Ananda belayan saya, sifat jujur janganlah lekang. Berkata benar, murka belakang. Supaya hidupmu dikasihi orang. Ini nasihat ya, Nak ya. Nasihat kita untuk bersifat jujur. Kepada siapa nih? Jujur kepada siapa? Nah. Oke, yang betul deh. Bernasehat untuk berbuat jujur, ya, dan berkata benar agar dikasihi atau disayang oleh orang lain. Oke, 9 itu D. 10. Tadi kan lagi. Apabila perkataannya lemah lembut, lekaslah segala orang ikut. Ini adalah gurinda. Ya. Orang yang perkataannya lemah lembut akan dilindungi orang. Kalau orang ngomongnya sopan, selamat siang, kabar. Itu termasuk yang mana? Sopan. Sopan. Kalau kalian sopan, banyak orang yang suka enggak? Enggak. Disukai banyak orang. Oke, berarti jawabannya adalah nomor 10. B. Disukai banyak orang. Dibantu banyak orang. Makanya kalau kalian lihat di mall itu banyak kan sales atau marketing itu kan semua pakaiannya rapi, menarik, apalagi kalau mobilnya mobil mahal, udah seksi cantik lagi ya, yang merayu banyak. Dan yang laki-lakinya juga begitu tampan. Dulu anak kakak sekalian sekarang dia kuliah di Amerika, itu dia setiap bulan Juli Agustus dia selalu ikut jadi pameran, ya, tinggi besar memang dia. Dia menawarkan pameran mobil, kadang-kadang ya mobil sih lebih banyak. Jadi dia tuh jaga stand mobil dan dia per hari itu digaji, dan jika mobilnya laku dia pun dapat uang dari pembelian mobil itu. Luar biasa ya. Makanya kalian kalau liburan bisa itu bantu mamahnya. Misalnya kalau mamahnya punya usaha apa, dibantu, nanti kan daripada dia bayar orang lain dengan kalian yang terima ya. Ada yang seperti itu juga ya. Oke, nomor 11, kalau anak Ibu Rika selalu Ibu suruh, karena suami Ibu Rika kerjanya di restoran, jadi dia part time, per jam. Kalau di Korea itu namanya airbat, per jam, per jamnya jadi gaji berapa. Dan karena dia masih pelajar, nggak bisa lama-lama, jadi hanya 1 jam, 2 jam, dia dapat bertahun lumayan. Mas, aku dapat uang nih, udah disimpan. Jadi ketika dia mau beli oleh-oleh, dia mau beli lightstick, GPS atau apapun dari uang itu, bukan dari itu. Kenapa? Ibu Rika kayak juga kerja di restoran. Restoran Jakarta TPSU. Ini customer Ibu Rika ya? Iya. Ada apa? Ada satu tiga. Silakan nomor 11. Ada satu tiga. Ada satu tiga. Ada satu. Tinggal berapa menit lagi kita? Masih 2 menit. Ada satu tiga. Masih ada Bu. 1 menit lagi. Keburu kan?